Dahsyatnya bahan ini sahabat ya, cukup kita memakai 10 mili saja sahabat ya, sudah menjadi insektisida paling beracun atau paling ampuh untuk semua jenis tanaman sahabat ya, atau semua jenis hama. Ketika kita menspray pestisida ini, hama tersebut akan merasakan keracunan dan mati di tempat. Hama wereng, hama ulat pada tanaman padi, hama ulat pada tanaman jagung, dan hama jenis apapun kita bisa basmi dengan cara ini. Sebelum itu sahabat, saya akan kasih tahu tips dan triknya agar insektisida yang kita buat itu atau racun hama yang kita bikin itu untuk membasmi segala jenis hama, yang perlu sahabat ketahui adalah prosesnya, pH-nya yang perlu kita sahabat ketahui ya, agar kinerja dari pestisida tersebut manjur dan maksimal dan mati di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ogi Gede. Sahabat, pernahkah sahabat kesulitan mengendalikan hama dengan pestisida? Anda mungkin berpikir bahwa masalahnya disebabkan oleh tingkat penggunaan atau resistensi hama tersebut, atau hama tersebut kebal pestisida, atau mungkin bahan kimia itu sendiri yang kurang ampuh sahabat ya, sehingga hama tersebut susah dikendalikan. Dan pernahkah sahabat berpikir untuk mengecek pH air yang digunakan untuk mencampur pestisida tersebut? Nah, kita sebagai petani sahabat ya, jarang sekali mengecek pH air yang masuk ke tangki semprotan kita. Sahabat, begini ya, efektivitas kerja pestisida tersebut semakin tinggi pH kita, kerja pestisida tersebut kurang maksimal. Nah, sahabat, kecepatan terjadi penguraian pestisida tersebut tergantung pada sifat kimia spesifik pestisida, pH air campuran, dan lamanya waktu kontak pestisida dengan air atau tercampurnya air bersama insektisida. Air campuran semprotan dengan nilai pH antara 8 dan 9 dapat menyebabkan hidrolisis yang cepat hingga tingkat pengendalian hama tersebut berkurang atau bahkan hilang sahabat ya. Terkecuali kalau kita untuk mengatasi jamur dan bakteri atau penyakit pada tanaman kita. Di sini kita harus menggunakan air pH yang normal. Dan beberapa label produk akan mengarahkan kita sebagai petani untuk menghindari pencampuran insektisida dengan air alkali atau bahan alkali tertentu lainnya seperti campuran kapur dan juga belerang, karena bahan tersebut kandungan pH-nya itu basah sehingga membuat insektisida kita itu kurang maksimal dari segi penyepraian ke hama tersebut, dan mungkin aktivitas pestisida tersebut akan berkurang dalam kondisi basah sahabat ya. Nah, untuk mengatasi insektisida kita agar maksimal, perlu kita tambahkan bahan yang bersifat asam, sehingga kerja dari obat hama kita itu maksimal sahabat ya. Ada beberapa bahan yang saya biasa gunakan untuk membuat pH air kita itu akan menjadi asam. Bahan itu di tempat kita itu banyak sekali sahabat ya. Pertama, sahabat bisa gunakan air tembakau. Dengan kerja dari pestisida air tembakau secara alami itu, kerja dari insektisida kita itu akan maksimal sahabat ya. Oke sahabat, untuk bahan yang kita gunakan. Nah, di sini kita memakai buah mengkudu sahabat ya. Buah mengkudu ini bisa menaikkan pH dari pestisida kita itu, bisa menaikkan pH dari air yang kita campurkan bersama insektisida pada gendongan semprotan kita. Yang perlu sahabat ketahui adalah proses dan caranya agar buah mengkudu ini hasilnya maksimal. Bukan untuk menaikkan pH saja, tetapi bisa menjadi racun yang paling ampuh sahabat ya. Nah, di sini bahan yang kedua sahabat ya, kita menggunakan baygon cair ya sahabat. Atau sahabat bisa merendam baygon yang ada yang melingkar itu sahabat ya, dan ya seperti ini. Nah, ini adalah baygon yang kita bisa haluskan dan bisa kita campurkan bersama kapur barus atau kamper. Video sebelumnya saya sudah bahas sahabat ya. Nah, dari bahan tersebut selain bisa menjadi insektisida paling beracun, ini juga bisa menjadi pestisida yang bisa mengusir hama tersebut. Nah, bahan seterusnya adalah tembakau sahabat ya. Kalau nggak ada tembakau, sahabat bisa menggantikannya dengan bahan kandungan yang tinggi asamnya. Di sini saya sudah mengambil daun tembakau di sahabat tani tembakau sahabat ya. Nah, ini kita bisa keringkan sahabat. Setelah kering, ini kita bisa rendam pada tong besar sehingga pH-nya itu naik sahabat ya, sehingga pH-nya itu turun
dan juga menjadi racun paling ampuh. Nah, di sini untuk bahan seterusnya sahabat, di sini kita memakai cuka sahabat ya, cuka ya. Nah, setelah cuka ini bisa menaikkan asam pada tanaman, pada pestisida kita tersebut sahabat ya. Kita bisa mencampurnya dengan alkohol juga yang 70% kandungan alkoholnya. Nah, setelah ini sahabat, kita campur adukan dari buah mengkudu tersebut. Buah mengkudu ini kita lakukan fermentasi, yang artinya fermentasi secara terbuka. Ntar ketika buah mengkudu ini kita campur adukan seperti ini, itu pH-nya itu bisa menjadi naik dan sangat-sangat asam, dan kerja dari insektisida kita itu akan semakin ampuh sahabat ya. Nah, setelah tercampur ini seperti ini sahabat ya, pastikan benar-benar larut sehingga dari buah mengkudu ini mengeluarkan busa seperti ini. Nah, setelah ini baru kita masukin tembakau sahabat ya. Nah, tembakau ini itu racunnya sangat-sangat kuat sekali sahabat, dan sekalian juga bisa menaikkan bisa menurunkan pH kita dan menjadi asam, sehingga kinerja dari insektisida atau racun hama tersebut menjadi ampuh. Nah, ini dia sahabat ya. Ntar kita akan campur adukan bersama baygon. Ingat, baygon yang kita gunakan sahabat adalah baygon cair ya. Ya, kalau sahabat gunakan baygon cair cukup menggunakan 500 ml ya, seperti ini. Baru kita campur adukan. Untuk kerja dari pestisida ini agar hasilnya maksimal sahabat ya, ntar bisa dicampurkan memakai insektisida kimia kurang lebih 10 ml saja sahabat ya. Nah, setelah ini baru kita masukkan dari air cuka tersebut. Air cuka di sini kita masukkan 100 ml biar hasilnya kinerja dari pestisida kita itu akan maksimal, dan juga tingkat keasaman pestisida kita itu akan menjadi tinggi. Nah, setelah itu kita campur adukan seperti ini. Nah, setelah ini sahabat, ntar kita akan diamkan selama seminggu atau 2 minggu, tergantung berapa lama waktu kita aplikasikan ke tanaman padi kita, ke tanaman cabai kita, atau tanaman jagung yang mau kita basmi spray di pagi hari. Jangan lupa sahabat menggunakan perekat agar hasil dari kinerja tersebut dari pestisida itu lebih maksimal dari perekat tersebut sahabat ya, karena ada hama-hama yang memang susah sekali nempel pestisida kita pada bulunya. Dari itu kita memakai perekat. Itu dia sahabat ya, silahkan sahabat praktikin di tempat sahabat masing-masing. Dan ingat, untuk di tempat sahabat masing-masing itu mungkin pH kita ada yang basah, ada yang normal, dan juga ada yang asam. Sahabat bisa langsung gunakan bahan racikan tersebut ya sahabat ya, agar kerjanya itu akan maksimal dari kerja insektisida kita itu, sehingga seperti hama kutu kebul, hama ulat, dan hama lainnya itu bisa terbasmi dengan maksimal. Nah, itu dia sahabat, silahkan sahabat klik video yang ini cara agar tanah yang liat berpasir gembur kembali sahabat ya, hanya memakai dua bahan saja. Itu saja sahabat ya, semoga bermanfaat. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.